Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsyana Tarswali Widaryanto dengan NIM 3 digit terakhir 109 dari kelas TI 2024D akan melaksanakan praktikum mengenai routing statik menggunakan chemistry dan juga megotik. Di sini saya sudah membuat jaringannya yang terdiri dari PC 1, 2, 3, kemudian ada server, ada router 1, 2, router 3. Untuk router 1, E0-nya dihubungkan ke R2, E1 router 1 dihubungkan ke R3, kemudian R2, E1 dihubungkan ke R3, dari server ke R3, dari PC1 ke R1, PC2 ke R1, dan PC3 ke R2. Selanjutnya masuk di bagian PC1, di bagian Winbox, kemudian klik bagian MAC address dan konekkan. Lakukan juga untuk PC2 hingga servernya. Untuk PC2 juga sama, klik MAC address, connect. Selanjutnya pindah ke PC3, pilih Winbox, MAC address, dan connect. Dan yang terakhir di bagian server, Winbox, pilih MAC address dan connect. Nah, selanjutnya ke IP addresses nih. Nah, di sini sudah saya tambahkan untuk IP yang akan digunakan nantinya. Kemudian sekarang di bagian lokalnya, di setting terlebih dahulu Internet Protocol TCP/IP Properties, kemudian use the following IP. Untuk IP-nya menggunakan 192.168.1.1. Subnet masknya diakhiri 192 dan default gateway-nya menggunakan 192.168.1.65. Selanjutnya oke, kemudian close. Sebentar, ini sebenarnya menggunakan 62 seharusnya. Kemudian oke, close. Nah, kemudian bisa dilakukan pengecekan bagian support. Di sini sudah ada sesuai dengan yang diisikan. Selanjutnya ke bagian PC2. Ini properties, kemudian TCP/IP properties, use the following IP. Di sini diisikan 192.168.1.65. Untuk subnet masknya sama karena masih berada di satu router, yaitu router 1. Selanjutnya untuk default gateway-nya 192.168.1.126. Kemudian klik OK, close. Nah, jika sudah is now connected ini bisa dicek di bagian support sudah sesuai yang diisikan. Selanjutnya untuk PC3 properties, TCP/IP properties, use the following IP address. Nah, untuk IP address-nya 192.168.1.250. Subnet masknya diakhiri dengan 128. Default gateway-nya 192.168.1.254. Selanjutnya klik OK, close. Nah, sudah ada is now connected, bisa dicek di support. Di sini sudah masuk sesuai yang diisikan. Yang terakhir di server TCP/IP properties,
Use the following IP address 192.168.1. Oh, sebentar, terjadi kesalahan, saya salah. Untuk IP address-nya itu menggunakan 43.43.43.1. Nah, untuk subnet masknya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 43.43.43.3. Selanjutnya oke, close. Nah, sudah connected. Dicek di support, nah sudah sesuai. Selanjutnya, lakukan pengecekan apakah PC 1 ini sudah terhubung dengan PC 2 di command prompt ping menggunakan IP PC 2, yaitu 192.168.1.65. Nah, di sini sudah replay. Kemudian bisa di tracer juga untuk mengetahui rute yang dilewatinya. Nah, di sini melewati rute 192.168.1.62 dan akhirnya masuk ke PC 2 yaitu 192.168.1.65. Selanjutnya dilakukan juga di PC kedua ini untuk ping PC 1 192.168.1.1. Nah, di sini juga sudah replay PC 2 dengan PC 1-nya. Kemudian tracer 192.168.1. Nah, ternyata melewati default gateway 192.168.1.126 dan akhirnya masuk ke PC 1 yaitu 192.168.1.1. Ditutup. Kembali ke IP, terus di bagian routes. Nah, sekarang menambahkan routes yang ini. Saya langsung menggunakan ini sehingga tidak manual untuk menghindari terjadi kesalahan lagi. Masuk di new terminal, paste, oke. Oh, sepertinya ada kesalahan. Jadi saya pakai manual terlebih dahulu. Sebentar. Untuk manual menggunakan 192.168.1.126/26 dan gateway-nya menggunakan gateway-nya menggunakan 12.12.12.2. Kemudian di apply. Oh, sebentar. Apply dan klik OK. Nah, sudah, sekarang tambahkan lagi untuk 43.43.43.0 untuk gateway-nya menggunakan 13.13.13.3. Kemudian apply, klik OK. Nah, sudah. Sekarang ke router 2 berarti menggunakan PC 3. Bentar. Untuk PC 3 ke bagian IP routes
untuk router 2 ini sekarang saya coba isi di bagian new terminal. Kemudian paste, juga enter. Selanjutnya dilakukan pengecekan roots-nya. Nah, di sini sudah masuk seperti ini. Ini tandanya sudah berhasil. Jika ini tulisannya berwarna biru, berarti belum berhasil. Selanjutnya, router 3 menggunakan pengisian di bagian server. Sebentar, ini servernya masih loading. Nah, ini kita close semua terlebih dahulu. Bagian new terminal, kemudian paste, enter. Setelah itu, cek di bagian routes. Nah, di sini sudah masuk dengan statusnya yang AS ini dan berwarna hitam. Jika berwarna biru, berarti ada kesalahan tulis atau kesalahan menggunakan IP address-nya. Selanjutnya, akan kembali ke PC1 dan dilakukan pengepingan untuk PC ketiga. Ping 192.168.1.25. Oh, sebentar. Di sini saya ada typo, jadi saya hapus terlebih dahulu dan saya add kembali. Untuk rootnya di PC1 itu 192.168.1.1 titik 128 slash-nya itu 25 dan gateway-nya menggunakan 12.12.12.2. Kemudian di apply dan klik OK. Nah, di sini saya juga salah menulis, jadi saya hapus terlebih dahulu. Untuk ini menggunakan 43.43.43.0/24 dan gateway-nya menggunakan 13.13.13.3. Klik apply dan klik OK. Sekarang coba di bagian command prompt lagi. Ping 192.168.1.250. Nah, di sini sudah bisa replay karena tadi saya ada typo penulisan sehingga dapat mempengaruhi ketika melakukan pengepingan. Di sini juga ping 192.168.1.1. Nah, di PC3 juga sudah bisa replay. Kemudian di sini kembali ke PC1 dan buka command prompt. Jika ingin mengetahui arah jalannya dari mana, maka dilakukan tracing-nya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan tracer 192.168.1.250. Nah, ternyata ini melewati default gateway-nya 192.168.162, 12.12.12.2, dan baru ke PC3 yaitu 192.168.1.250. Ini juga bisa dilakukan tracer 192.168.1.1. Nah, untuk melakukan tracer dari PC1 ke PC3 ini yaitu melewati 192.168.1.254, kemudian 12.12.12.1 dan yang terakhir 192.168.1.1.
Selanjutnya, saya akan mencoba melakukan pengepingan PC2. Di sini saya akan melakukan ping ke server yaitu 43.43.43.1. Nah, di sini sudah replay. Kemudian tracer untuk mengetahui rute yang dilewati di mana aja dari PC2 ke server. Nah, ternyata ini melewati default gateway 192.168.1.126, terus 13.13.13.3, dan yang terakhir baru ke servernya yaitu 43.43.43.1. Oh, tadi saya salah menyambungkan ke PC2, tapi nggak apa-apa itu karena sama aja. PC1 dan PC2 kan terhubung di router yang sama yaitu di router 1. Tapi di sini saya akan mencobakan di bagian PC1. Nah, di sini juga sudah replay. Kemudian di tracer. Nah, di sini melewati gateway-nya 192.168.1.62. Kemudian melewati 13.13.13.3 dan yang terakhir masuk ke bagian servernya yaitu 43.43.43.1. Selanjutnya coba di bagian server command prompt. Command prompt ini. Nah, di sini juga sudah replay untuk server ke PC satunya. Selanjutnya, saya akan melakukan pengepingan di server untuk PC3, yaitu 192.168.1.250. Nah, di sini juga sudah replay. Dan di sini saya akan melakukan tracer untuk mengetahui jalannya yaitu 192.168.1.250. Nah, ternyata dari server ke PC3 itu melewati jalur 43.43.43.3, kemudian 23.23.23.2, dan yang terakhir masuk ke PC3 yaitu 192.168.1.250. Kemudian sekarang saya akan mencoba untuk menggabungkan ke internet di bagian sini, cloud. Ini dirubah terlebih dahulu, internet. Kemudian klik OK. Jangan lupa dikonfigur terlebih dahulu. Kemudian ada WiFi ini, add, dan klik OK. Setelah itu, sambungkan. Saya menggunakan Ethernet 4 jika di KNS3 dan di bagian VirtualBox-nya Ethernet 5 ke WiFi. Lakukan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah hijau berarti sudah aktif. Setelah itu buka bagian VirtualBox. Nah, tadi kan menghubungkan internetnya di router 3 di sini. Dengan kan tadi di KNS3 itu menggunakan Ethernet 4, tapi kalau di VirtualBox itu menggunakan Ethernet 5 sehingga adapter kelima ini dirubah menjadi bridge adapter. Ininya tidak perlu diganti, WiFi-nya, sambungan NIM-nya karena sudah default dari sana. Klik OK. Nah, selanjutnya masuk ke bagian server. Terus buka yang tadi ini di bagian IP, DHCP client, kemudian add. Ini dirubah menjadi Ethernet 5. Kan apply dan klik OK.
Bentar, Ethernet 1, Ethernet 5, apply, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah terhubung, artinya karena sudah statusnya bound. Selanjutnya masuk ke bagian IP di DHCP server. Sebentar ya. Oh, di bagian firewall-nya ternyata. Kemudian NAT, add, untuk chain-nya tetap SRC NAT. Out interface-nya menggunakan Ether 5 dan action-nya menggunakan Masquerade. Klik apply, kemudian OK. Setelah itu, sekarang di bagian server connection ini di properties, TCP IP properties. Nah, ini di DNS-nya menggunakan 43.43.43.3. Kemudian klik OK dan close. Setelah itu kembali ke bagian PC1. Di sini close terlebih dahulu command prompt-nya. Dan di sini add, langsung tidak perlu mengisi address-nya, tapi gateway-nya aja, yaitu 13.13.13.3. Kemudian apply. Oh, sebentar, ini ada typo. Apply, OK. Setelah itu, selanjutnya di PC3, close dulu command prompt-nya. Kemudian buka bagian roots, add secara manual. Di sini address-nya diisi dengan address IP 1.1.0/25. Untuk gateway-nya diisikan dengan 12.12.12.1. Kemudian apply dan klik OK. Oh, sebentar, ini berarti salah. Oh ya, sebelumnya tadi karena ada kesalahan, ini di DNS-nya, terus di allow remote request-nya, terus apply dan klik OK. Selanjutnya, dan sudah mengisikan firewall-nya. Kemudian tadi sudah mengisikan di local area connection untuk DNS-nya. Sekarang coba ping 8.8.8.8.8. Nah, di sini ternyata sudah replay. Kemudian kembali ke PC1. Di bagian command prompt, kemudian cek terlebih dahulu ping 8.8.8. Nah, di sini juga sudah replay. Nah, selanjutnya ke router, maksudnya ke PC3. Nah, di sini tuh di add lagi, kemudian ini nggak perlu diisi, langsung ke gateway-nya yang tersambung dengan internet atau router 3, yaitu dengan sebentar.
23.23.23.3, kemudian apply, klik OK. Nah, di sini sudah nggak ada kesalahan karena tidak biru seperti tadi. Kemudian buka command prompt dan lakukan pengepingan di internet yaitu ping 8.8.8. Nah, di sini juga sudah replay, artinya PC3 itu sudah dapat tersambung di internet. Jadi, sekian praktikum routing statik dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.